biar kata sedikit tapi terus menerus rutin. Kata Imam Al-Ghazali, at-ta'atu in lam tudawam dhabalat. Ketaatan, kebaikan kalau nggak dipupuk, dipelihara, dhabalat, lenyap, habis. Ibu punya tanaman nggak di rumah? Ada yang suka bercocok tanam? Ada banyak ya. Ini saya lagi mulai juga nih di rumah. Nggak tahu tangannya panas atau enggak gitu ya. Panas apa dingin bahasanya tuh ya? Dingin ya Bu ya, nggak tahu tumbuh atau enggak. Kemarin yang suami saya yang punya inisiatif, yuk nanam kangkung yuk. Ayo dah, saya bilang, itu bibitnya udah mulai numbuh gitu, alhamdulillah. Nah ini sama kayak kita punya tanaman. Kita nanam pohon, tanaman, bunga di rumah kita. Kan harus dikasih pupuk, harus disiram tiap hari. Ibu pulang kampung ditinggal seminggu, tanaman layu apa enggak? Layu, nggak ada yang nyiram. Sama kayak kita punya binatang peliharaan, punya kucing, punya kelinci, seminggu nggak dikasih makan, mati. Begitulah amal solih, kira-kira dia harus dipupuk, dia harus disiram. In lam tudawam dhabalat, kata Imam Al-Ghazali. Kalau nggak dipelihara, amal itu habis. Udah, mulainya lagi susah, berat demi Allah. Allah ya Rahman. Makanya jadi orang soleh sulit, jadi orang istiqomah sulit, jadi orang baik sulit. Ada yang jahatin kita, kita nggak mau bales, sulit nggak Bu? Sulit. Ada yang gibahin kita, kita nggak mau gibahin balik, sulit nggak? Pengalaman bener ini kayaknya sulit. Tuh kemarin tuh saya baru bikin status di media sosial. Kita kan kalau dijahatin orang kesel ya Bu, kesel nggak? Kesel ya. Ibu ditipu sama orang kesel nggak? Kesel. Laki ibu diambil sama orang kesel nggak? Bukan main Ustazah, keselnya. Kita dijahatin sama orang, diambil milik kita sama orang lain, diambil hak kita. Kan rasanya nih kesel, pengen kita balas. Maka ada istilah balas dendam. Dia jahatin saya balikin besok. Dia sombong sama saya sombongin besok. Gitu ya. Nah itu pengennya ngebales. Tapi ingat firman Allah. Saya kemarin abis tadaburin firman Allah. Apa itu Bu? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya Allah, pengen bales sih, pengen ngelakuin dosa yang sama sih. Cuman ingat, kebaikan sekecil apapun Allah balas. Begitupun keburukan. Biar kata kita selama ini solih, istiqomah, tapi gara-gara kita balas dendam, ngelakuin dosa yang sama sama orang lain, khairiyar, kamu akan ngelihat syarriyar, diliatin sama Allah amal ibadah. Jadi bukan yang nggak boleh balas dendam, cuman buat apa sih, udah langsung aduinnya sama Allah. Nabi itu kan cara balas dendamnya itu, Nabi nggak pernah balas dendam. Nabi kalau disakiti, doanya sama Allah. Bahkan apa doanya? Ya Allah, kasih mereka petunjuk. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ada yang gibahin kita, fitnah kita, kita doa, ya Allah, kasih petunjuk buat dia ya Allah. Makanya ada satu doa nih Bu. Ya. Doa ini bisa kita terapin, dan ini sering banget terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Doa kalau kita digibahin sama orang atau difitnah sama orang, ya, apa doanya? Allahumma in kana shadiqan faghfirli wa in kana kadziban faghfir lahu. Allahumma in kana shadiqan faghfirli wa in kana kadziban faghfir lahu. Ya Allah, kalau yang dia omongin benar tentang saya, ampunin dosa saya ya Allah. Paham gak ibu-ibu? Ya Allah, kalau yang dia omongin tentang saya tuh fakta, emang benar saya buruk, emang saya begitu, faghfirli, ampunin dosa saya ya Allah. Wa in kana kadziban, tapi kalau yang dia omongin dusta, dia bohong, dia ngada-ngada, dia ngejelek-jelekin saya, faghfir lahu, ampunin dia ya Allah. Ini doa kan adem bener Bu. Mulut kita gak kemana-mana. Coba kalau kita habis disakitin orang, ternyata fitnah, kita gak begitu, dia fitnah kita.
Dalam hati kita, lihat lo ya, nanti dibales, nanti diazab sama Allah yang besar katanya. Lihat lo nanti ya, nanti hidup lo lebih susah daripada saya. Udah sakit hati saya selama ini. Tuh, itu doanya nggak adem, walaupun sakit kita. Kita doa bareng-bareng. Gimana Bu doanya bunyinya? Allahumma inkana shadiqan faghfirli wa inkana kadziban faghfirlahu. Ya Allah, kalau dia benar maka ampuni saya. Tapi kalau yang dia ucapin dusta, ampunin dia ya Allah. Ih, baik bener nih doa ya Allah. Ya Rahman ya Bu ya. Susah ngamalinnya, tapi paling tidak doanya bisa kita baca. Ya Allah, kalau dia benar ampunin saya. Ini doa yang dibaca oleh para ulama. Para ulama kalau disakutin orang begitu Bu. Ya Allah, dah biarin aja dah. Dia mau ngomong apapun, kalau itu nggak fakta, kalau itu nggak real, saya nggak begitu, ampunin dia ya Allah. Dia ngada-ngada tuh. Tapi kalau saya emang begitu benar kata dia, ini kan kita suka dengar selentingan Bu. Ya, ada teman yang ngomong sama kita, Bu Haji, sini dah. Kenapa? Tuh kata Bu Haji itu kemarin ngomong sama saya. Katanya Bu Haji begini. Betul gak Bu Haji? Dalam hati kita, emang bener yang dia bilang tuh katanya. Ya udah Bu Haji, kalau saya emang begitu, mohon maaf katanya. Kata si ibu ini yang diomongin. Tapi kalau saya nggak begitu, mohon izin. Kalau dapat info apapun, ya tabayun, cari kebenarannya. Nah itu. Ini kan yang sering bikin dosa emang mulut Bu. Ini yang paling banyak dosa anggota tubuh tuh apa? Mulut. Tapi tahun sekarang, zaman sekarang bukan cuma mulut, jempol. Mulutnya diam, jempolnya yang bermain. Gibahnya via WA. Ada grup khusus gibah, MGF, Majelis Gibah Forever. Ya, bukan lagi MBG tuh jadinya ya. MGF gitu ya. Majelis Gibah Forever ya Allah ya Rahman. Aduh, ya namanya hidup begitu ya Bu ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi itulah realita dalam kehidupan. Jadi momentum halal bihalal ini selain kita sama-sama ingat kematian, kita berdoa minta disampaikan ke bulan suci Ramadan, kita meneruskan amal baik di bulan Ramadan untuk melanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Kenapa pada intinya harus diteruskan amal baik itu? Karena kita paham betul Allah itu bukan cuma ada di bulan Ramadan, tapi tiap bulan, tiap waktu Allah ada. Kenapa ada orang yang solehnya hanya pada bulan Ramadan? Karena dia nganggap Allahnya cuma ada di bulan Ramadan. Kelar Ramadan, Allahnya kagak ada lagi. Makanya kembali ke setelan awal. Tapi kalau orang yang bisa meneruskan kebaikannya setelah Ramadan, dia faham betul Allah bukan cuman ada di bulan Ramadan. Bulan apapun Allah mantau saya. Allah bukan cuman ada di Mekah Madinah. Maka saya soleh bukan cuman pas lagi haji atau umroh. Ada orang haji umroh 5 waktu gak ketinggalan ibadah di Masjid Haram atau Nabawi. Dia bilang, Ustazah, saya mah gak mikirin hotelnya bintang 5 atau bintang 4. Saya nggak mikirin jaraknya jauh atau tidak, karena tiap waktu saya adalah untuk masjid di Mekah dan Madinah. Nyampe ke Indonesia, nggak sholat, ditanya Bu Haji, Masya Allah Bu Haji, ya ini bahkan gelang hajinya masih dipakai katanya. Orang kan biar ketahuan baru pulang haji ada gelang hajinya tuh, penanda ya Bu ya, ini saya baru haji, asal kumpul sama temennya diginiin gelangnya. Oh iya bisa haji tuh katanya ya. Masya Allah Bu Haji, kok gak pernah ngaji, gak pernah sholat lagi? Apa jawabannya? Sholat dan ngaji saya rapel di Mekah Madinah. Loh kok begitu Bu Haji? Iya dong, karena kata mutawifnya, pembimbingnya siapa orang yang sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lainnya. Dan saya merasa 5 waktu sudah berada di Masjidil Haram, itu keangkut ribuan tahun saya sholat katanya. Gak perlu saya sholat lagi. Keliru gak Bu? Keliru. Ya Allah ya Rahman. Makanya itu, ini saya sambil bahas haji dikit. Nanti yang mau berangkat haji, mungkin yang di sini ataupun yang nonton dari rumah, salah satu kata Imam As-Suyuti, ciri orang mabrur, baik umroh atau haji, apa? Ayarji'a khairan mimma kana. Pulang ibadah haji atau umroh, dia lebih baik daripada sebelum berangkat haji atau umroh.
Lebih baik mulutnya, akhlaknya, matanya, ucapannya, ibadahnya. Jadi kalau ada orang habis haji atau umrah, sholatnya makin males, auratnya makin terbuka, mulutnya makin jahil sama orang, makin julid, tanda mabrur gak bisa kita lihat dalam dirinya. Itu makanya berat tuh. Ada orang yang katanya gak mau daftar haji gara-gara apa? Belum siap ustazah. Kenapa? Saya masih banyak dosa, saya gak sanggup deh ke Mekah Madinah, saya takut nanti habis haji atau umroh saya gak bisa ini gitu. Nah itu yang selalu diucapin oleh suami saya ke saya, selalu nasehatin, Uma, saya kan udah daftar haji ya, waktu masih ada furoda, udah daftar, berharap masih ada furoda. Akhirnya kemarin daftar, ya setahun yang lalu daftar. Begitu daftar haji plus, nunggunya sekarang 9 sampai 10 tahun. Tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat, tergantung panggilan Allah. Itu kan ikhtiarnya begitu ya. Daftar, abis pulang daftar haji, dapatlah kita nomor. Saya ngerenung sama suami di mobil, Bu, ngerenung. Kata suami saya bilang begini, Uma, udah bener nih kita daftar haji, Uma. Bener, Bi. Apa nggak jadi aja kita daftar haji? Kenapa, Bi? Coba deh kita renungin lagi. Ini bukan masalah kita udah paham teorinya, tahu ilmunya, fikih hajinya, tapi kita masih banyak dosa. Udah cocok belum ya? Oh iya ya, Bi. Kenapa begitu, Bi? Suami saya bilang, karena orang berangkat haji itu nggak main-main. Haji itu ibadah yang menggabungkan antara ibadah batiniyah, zohiriyah, dan ibadah maliyah, lahir batin. Jadi kalau orang harusnya udah dapat gelar haji atau hajah, itu nggak sembarangan lagi tingkah lakunya, ibadahnya. Renung tuh sama suami di mobil. Ya Bi ya, nggak takut Uma, beneran Uma. Ini kalau kita keluar 2 tahun atau 3 tahun lebih cepat, bener nih Uma. Insya Allah Bi, bener nih. Saya mikir lagi juga, ya Allah ya, saya masih banyak dosanya. Bisa nggak ya nanti lebih baik ya pulang haji dan lain sebagainya. Tapi itulah, kita ikhtiar, mudah-mudahan amal haji kita diterima oleh Allah ya, dan kita ikhtiar mudah-mudahan balik dari ibadah haji atau umroh bisa jadi hamba yang lebih baik lagi. Nyatanya jadi orang yang sempurna nggak bisa emang. Tadi kata Nabi, sa'atan wa sa'atan, step by step, pelan-pelan gitu ya Bu ya. Jadi yang terakhir, selain kita meneruskan ibadah, karena kita faham Allah bukan cuma ada di Mekah Madinah, Allah bukan cuma ada di bulan Ramadan, tapi selain bulan Ramadan Allah, itulah kenapa iman kita harus terus dipupuk. Terakhir, momentum halal bihalal ngajarin kita untuk lapang hati, lapang dada, nggak dendam sama orang, nggak mau bales kejahatan orang, belajar untuk memaafkan, baik memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Pada ayat ini Allah menggunakan kata saro'a, wasari'u, bukan kata sa'a. Bersegeralah. Apa bedanya saro'a dengan sa'a? Ada dalam surah Al-Jumu'ah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu tentang ayat untuk ibadah sholat Jumat. Jadi kalau kamu mau sholat Jumat, ya, fas'au ila dzikrillah, buru-buru siapin diri kamu menghadap kepada Allah. Jadi maknanya beda antara sa'a dengan saro'a. Kalau saro'a itu bersegera yang tanpa persiapan. Jadi kalau kamu tobat nggak usah nyiapin apa-apa, buru-buru. Tapi kalau sa'a, bersegera yang harus ada persiapan. Mau sholat Jumat, mandi dulu, wudhu dulu, pakai pakaian yang baik dulu. Tapi kalau tobat, Allah menggunakan kata wasari'u ila maghfirah, buru-buru, bersegera minta ampunan Allah. Karena bertobat itu nggak nunggu nanti. Bertobat itu nggak usah nunggu ABCD, bersegera. Kalau kamu bisa sekarang bertobat, sekarang, jangan besok-besok. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, minta ampun sama Allah, bersegera. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Setelahnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas
Wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang muhsinin? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang dia bersedekah baik di kala susah ataupun senang. Orang kaya sedekah biasa duitnya banyak. Tapi lagi susah sedekah, top, luar biasa. Buat makan sendiri kepikiran, apalagi ngasih orang, tapi dia masih mau sedekah, itu luar biasa. Fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz. Ramadan melatih kita untuk nahan amarah. Jadi yang disebut orang muhsinin adalah mereka yang lebih pintar mengelola, mengatur amarah yang ada dalam dirinya. Marah boleh, tapi main tangan gak boleh. Marah boleh, tapi memaki orang gak boleh. Marah boleh, tapi keluar kata-kata kasar gak boleh. Itu wal kadhiminal ghaiz, tahan amarahnya. Susah ya Bu ya? Susah gak Bu? Kita berantem sama suami, kita marahnya ala-ala Nikita Willy. Ini lagi rame nih. Anak kita, cucu kita, jahil, kita marah, kita bilang it's okay nak ya. Gak apa-apa sayang. Oke, fine, gak apa-apa sayang. Piring pecah, pajangan ibu mahal jutaan pecah sama cucu. Kita marah, Allahu Akbar. It's okay nak, gak apa-apa, nanti nenek beli lagi ya sayang ya. Itu marahnya yang bisa dikelola dengan sebaik mungkin. Ada kan orang kalau marah itu Allahu Akbar sampai nyakitin orang lain. Wal kadhiminal ghaiz. Yuk, Ramadan melatih hawa nafsu kita terutama ketika marah. Dan yang terakhir, wal afina 'anin nas. Halal bihalal, momentum ini ngajarin kita untuk saling ridho, maaf-maafan. Saya ridho, saya maafin ibu-ibu walaupun ibu-ibu gak punya salah sama saya. Ibu-ibu ridho gak maafin saya? Ridho, insya Allah saling kita maafin satu sama lain. Mungkin kita gak tahu, kita rasa gak punya salah, tapi mungkin ada ucapan tingkah laku kita yang nyakitin. Wal afina 'anin nas, mulia, baik orang yang minta maaf dan orang yang mudah memaafkan. Saya tanya sekarang nih, sebelum saya jujur-jujuran nih, minta maaf atau maafin? Minta maaf ya, sulit ya. Masa saya duluan, orang dia yang salah, ngapain saya minta maaf? Katanya, betul nggak? Tapi nyatanya dua-duanya sulit, emang. Disakitin sama orang, ya Allah Ustazah, sampai saat ini saya nggak lupain. Ada istri yang disakitin sama suaminya, dia curhat sama saya. Ustazah, saya diselingkuhin sama suami saya, ditinggalin, nafkah anak-anak saya nggak dikasih, ditinggalin saya Ustazah. Begitu sakit balik lagi sama saya Ustazah. Saya yang ngurusin, anak saya yang ngurusin. Saya udah maafin Ustazah. Cuman demi Allah, sampai kapanpun saya gak lupain kelakuan dia dulu. Itu sifat perempuan banget tuh ya Bu ya. Saya maafin, tapi saya gak lupain ya. Makanya kejadian udah 10 tahun lalu, di mobil bisa diungkit lagi tuh. Mau tidur diungkit lagi. Ayah inget gak 10 tahun yang lalu? Ayah gak inget Mama gak pernah lupa kejadian itu. Loh katanya Mama udah maafin. Betul, tapi Mama gak lupain Pak katanya. Ahli sejarah. Perempuan ahli sejarah. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu gak ahli sejarah, dia lupa. Lupa Bu, bener. Gak inget tuh, beda sama perempuan, memorinya kuat. Laki-laki dia mudah melupakan, tapi sulit memaafkan. Kalau udah istrinya bikin salah, minta maafnya sulit. Tapi melupakannya gampang. Pah, Mama dulu pernah bikin salah. Yang mana ya Mah ya? Papa gak inget Mah katanya. Jangankan itu, ibu ulang tahun sama kelahiran anak aja suami gak pernah inget tanggalnya. Saya punya suami, ini suami saya ngakuin sendiri ya Bu ya. Waktu itu anak saya sakit, masuk rumah sakit. Kan beliau yang daftar administrasi itu ya. Daftarlah Pak, tanggal lahirnya berapa? Anak saya lahirnya 5 April 2017. Dia bilang 10 Oktober 2018. Itu pas datang ini, Bu, anak ibu usianya segini gini. Loh ini dari mana? Bapak tadi Bu kata di pendaftaran. Ketawa-tawa saya Bu. Kata suami saya, ya udah deh Uma, bukan tugasnya Abi ngapalin tanggal-tanggal katanya. Udah. Nah itu salah satu kekurangan laki-laki ya Bu ya. Waduh, anak siapa itu Bi katanya.
Masya Allah, ibu jadi bikin saya tremor ini. Enggak, ternyata bukan cuma suami saya, semua laki-laki rata-rata kalau disuruh ngapal tanggal nggak apal gitu ya Bu ya. Nah ini, yuk sama-sama kita saling memaafkan. Sulit, maafin, tapi paling tidak bukan cuma menghapus kertas yang sudah pernah tercoret, tapi membuka lembaran baru yang masih putih, bersih. Nah ini momentum, biarpun hari raya Idul Fitri udah kelewat jauh, tapi halal bihalal tidak pernah ada akhirnya. Saling memaafkan tidak pernah ada akhirnya. Kita saling ridha, saling memaafkan. Habis ini kita diri bareng-bareng, kita musyawarah ya, saling ridha, jangan ada lagi yang diungkit satu sama lain. Kita semua bersaudara, maafin, ilangin, lupain. Gitu ya Bu ya. Ibu, itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan karena sudah jam 11. Bulan depan insya Allah kita lanjut lagi di kajian kitab. Dilanjut kemarin bab apa ya? Masih bab sholat ya? Bab sholat ya. Jadi nanti kita lanjut di kajian bab sholat. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat afiat, dimudahkan langkahnya, diistiqomahkan, dan ya hati kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nggak ada tanya jawab dulu ya Bu ya. Ya, kita musafahah bareng-bareng ya. Insyaallah bulan depan pas fikih baru kita buka tanya jawab. Alhamdulillah, telah kita dengarkan dan kita simak kajian pada hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan pada hari ini kelak akan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kami dari Setia Pendidikan IIKA Bank Jakarta mengucapkan terima kasih banyak kepada